Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Hari ini hari yang luar biasa. Mengenai satu topik, kesabaran. Banyak kali kita tidak sabar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang terus melatih kami untuk kami dalam hidup sesuai dengan buah-buah roh sebagai orang percaya. Oleh sebab itu Tuhan, salah satu dari karakter-Mu Tuhan di dalam nama Yesus, kesabaran, yang hari ini kami akan bahas bersama-sama. Mari Tuhan, Engkau mau ambil alih lalu lintas berpikir kami, suasana ruangan ini, ruangan hati dan pikiran kami Tuhan. Bahkan setiap intervensi kuasa yang bukan berasal dari Allah, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang beracara mengambil alih dan memberikan pengertian lebih lagi. Hamba-Mu terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi mari Tuhan, Engkau berikan hikmat dalam bibir mulut hamba. Dan biarlah lewat hikmat-Mu itu Tuhan, hamba dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, hari ini kita bahas mengenai kesabaran. Kenapa kita bahas kesabaran? Sebenarnya kesabaran itu sudah melatih kita mulai dari kita lahir. Saya selalu ambil dari keluarga. Waktu kita lahir, kita ingin selalu seperti orang-orang lain, orang dewasa, orang-orang yang sudah lebih dulu dari kita. Ingin jalan, ingin lari, tapi belum punya kemampuan. Kita harus sabar. Kesabaran juga membuat kita apa? Bisa berbicara. Karena apa? Banyak kali kita sudah melihat waktu kita mulai lahir baby, orang lain sudah berkata-kata tapi kita begitu aja ya. Gitu ya. Tapi kita nggak tahu apa yang diomongin sama anak kita atau bayi kita. Tapi itulah dia ingin supaya cepat berbicara. Tetapi proses demi proses dia harus sabar. Kesabaran tidak cukup sampai di situ. Waktu kecil kita menanti bagaimana supaya sama-sama dengan teman-teman yang lain, kakak-kakak datang ke sekolah, pingin ke sekolah. Kakak pingin ke sekolah, kita juga pingin ke sekolah, tapi belum bisa masuk kelas, harus sabar. Sampai usianya cukup, baru masuk. Usia belum cukup, hanya di luar kelas. Menanti kakaknya dari luar kelas sambil mengintip dari jendela. Tapi usia cukup, kita akan masuk dalam kelas. Ini kesabaran. Yang kedua, sudah sekolah, bagaimana kita menanti supaya cepat-cepat lulus. Saya nggak tahu tuh. Keset, waktu kamu kuliah bagaimana? Supaya cepat selesai, apa kamu masih terus senang di kampus atau cepat-cepat lulus? Cepat-cepat lulus, tapi harus sabar kan? Nah, nilai kamu berapa? IPK 3,38. Aduh, masih kurang saya. Mestinya cum laude gitu ya. Aduh. Tapi sudahlah. Kalau nggak cum laude itu dikatakan apa di kampus? Iya, berbahagialah. Ternyata kamu masih bisa sampai 3 ya. Papamu cuma 3 sekian. Nggak tahu kakakmu berapa? 3, gitu ya. Ya. Tapi kalau kamu 3,8, waduh, puji Tuhan. Ya, itu harus sabar. Kenapa? Sabar untuk melihat hasil akhir. Dan karena kamu punya hasil yang bagus, kamu tidak dibuat untuk apa? Skripsi ya. Wah, hebat. Kita buat skripsi sampai kepala-kepala pusing ya. Tapi harus sabar. Supaya dapat yang seperti itu kita harus sabar. Nah, setelah selesai sekolah, kita ingin apa? Supaya dapat pekerjaan, melamar sana sini. Sabar nggak? Harus sabar. Supaya dapat pacar, harus sabar nggak? Harus teliti. Bukan hanya yang datang ambil langsung jadi. Waduh, itu bahaya. Tapi harus sabar, teliti. Apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Semua bermula dari kesabaran. Dan pada akhirnya dari kita sabar, kita akan meraih berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan untuk kita membahas bersama-sama mengenai kesabaran.
Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Kita silih berganti satu-satu ayat. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, sabar dalam penderitaan. Ayat yang ke-7 saya baca, ayat ke-8 Bapak Ibu kita silih berganti. Karena itu saudara-saudara, ya, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah sekali mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama. Ayat 11, sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat 12 bersama-sama, 2, 3, 4. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, Janganlah kamu bersumpah demi seorang pun, maupun demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, ini luar biasa. Kalau kita lihat, kenapa Yakobus ini disebut saudara tiri dari Yesus. Kenapa dibilang saudara tiri? Karena kembali lagi, Yesus itu diperanakan bukan karena benih manusia, tapi Yakobus ini karena Yusuf dan Maria, ya, mempunyai hubungan yang harmonis dan intim, akhirnya mengandung Yakobus, salah satu saudara. Nah, dia ini memang selalu mengikuti, dan memang kalau kita lihat dari awal, keluarga Yesus ini tidak setuju dan tidak istilah ingin terlibat. Tetapi waktu mereka melihat, ya, mulai dari mujizat pertama, air menjadi anggur, itu di situ dikatakan murid-murid Yesus itu bukan murid-murid dari luar keluarga, tapi kebanyakan keluarga. Karena apa? Para undangan yang datang di situ kalau tidak mengenal dengan orang yang mengadakan pesta, tidak mungkin datang. Tapi karena keluarga besar diundang, mereka datang dan mereka menyaksikan mujizat pertama kali. Di situ mereka kagum. Ternyata Dia adalah Tuhan, Allah di atas segala-galanya. Dia bisa mengubah air menjadi anggur, dan Yakobus ini mengikuti. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini mengenai kesabaran, ya, kita mau makan di restoran juga harus sabar. Ini semua melatih kita. Kenapa? Kita bukan kucuk-kucuk datang, pesan makanan tiba-tiba datang. Belum. Harus tunggu dulu beberapa menit. Bila perlu 1 jam. Ambil dulu tempat duduk dulu. Ya, air dulu keluar. Masakan dimasak dulu. Setelah dimasak baru keluar. Nah, menunggu giliran, semua ada waktu untuk apa? Melatih kesabaran kita dari awal. Kalau kita udah lihat, itu sudah jelas. Menunggu untuk memesan, menunggu untuk dapat bagian, untuk dapat tempat, menunggu untuk selesai makan pun harus menunggu untuk membayar. Ini kita dilatih. Oleh sebab itu Yakobus ini sangat luar biasa. Dia mengingatkan kita bahwa kata sabar dalam bahasa Yunani adalah kata makrohumos. Marko berarti panjang, dan tumos dari mana kita mendapatkan kata
termometer ya. Termometer itu berarti apa? Sebenarnya kalau untuk sabar itu, waktu kita mau marah itu mesti panjang baru kita marah. Karena termometer itu bukan sekejap langsung kita mengetahui suhu badan kita. Harus apa? Ditaruh dulu, tunggu. Bisa ya? Jadi panas yang panjang, panas yang lambat. Gitu. Lambatnya panas baru menuju ke panas. Jadi kita harus sabar. Sabar itu bisa mengendalikan emosi, bisa juga tidak marah-marah. Seperti lagu Mamaku Marah-Marah, Senin, Selasa, Rabu, Minggu cuma hanya 2 jam istirahat marahnya. Habis itu marah. Kenapa? Karena ada di kebaktian. Nah ini, jadi kalau kita lihat kapan kita harus bersabar? Ada beberapa situasi menurut Rasul Yakobus ini untuk membuat kita bersabar. Pertama, ketika keadaan tidak terkendali, suasana. Memang ada kadang-kadang ya, kadang-kadang tanpa disadarin dalam rumah tangga, anak-anak katakan apa? Saya kalau begitu saya keluar aja dari rumah. Ini berarti tidak sabar, emosi sesaat. Atau istri atau suami, kalau gitu saya pergi aja, saya nggak usah pulang dulu. Waduh. Tapi mari, semua keadaan yang tidak terkendali kita duduk dulu, minum dulu, ambil air minum, duduk tenang, tarik nafas. Baru semua kita akan berpikir dengan jernih. Apa yang kita inginkan? Nah, Yakobus menggunakan gambaran seorang petani untuk menggambarkan situasi yang tidak terkendali. Waktu dia tanam, apakah dia udah langsung bisa mengambil hasil? Maaf, Bapak Ibu. Kalau saya berbicara tanam menanam, itu mestinya istri saya. Karena dia biasanya berkecimpung mulai dari kecil, bayi. Udah taruh di sawah, gali lubang di sana dia ditempatin. Ya, temanin orang tuanya. Tapi kalau kami itu biasanya ke laut. Kalau ke laut, lepas pancing, ya, begitu lepas pancing, perahunya menuju ke tengah laut, belum tentu dapat ikan. Sampai di tengah laut, lepas dulu sawo itu jangkar, ya, atau kami mampir di bagan, ya, ikat dulu perahu di situ, baru tarik pelan-pelan. Tarik dengan sabar, bukan bahaya. Kalau tarik begitu, bisa pun kail pun kena tangan kita, jadi sabar. Tak, begitu ada ikan masukin cuk di perahu. Kalau yang enggak ada ikan digulung langsung. Itu kailnya. Jadi kail itu bukan cuma satu, tapi ada bisa ratusan. Sekali dapat ikan tuh ratusan. Tanpa ada umpan. Cuma pakai bulu ayam, tapi harus punya kesabaran. Bisa ya Bapak Ibu? Kalau saya ceritakan begitu buat istri saya, dia bingung. Kok mancing ikan nggak ada umpan? Kan biasa pakai cacing. Iya, itu di kampungmu. Kalau di tempat saya, kalau mancing ikan gede nggak pakai lagi umpan. Bulu ayam. Bulu ayam itu diikat di setiap kail, udah lepas. Apalagi kalau pancing tuna tongkol, itu nggak pakai umpan. Pancingnya cuma begini, nggak ada sangginya. Jadi turun, cup. Begitu turun langsung naik, cup. Ikannya jatuh dalam kapal. Turun lagi, cup. Nggak ada tunggu lama-lama. Tapi sabar, menanti di mana ada rombongan ikannya, bukan juga main asal turun. Aduh, nggak ada ikan, ya mau tarik apa? Tariknya hampa gitu. Cup. Tapi kalau ada ikan, cup. Enak juga kan? Cup. Begitu ke belakang begitu, lepas, turun lagi. Nah, itu caranya. Jadi semua melatih kita kesabaran seperti petani. Petani menunggu setelah menanam, ya. Biasa kalau tanam padi berapa lama Ibu Ros? 6 bulan dulu. 1 tahun. 6 bulan sekarang 3 bulan. Coba. Harus sabar. Sekalipun 3 bulan kita sabar, ya. Oleh sebab itu memang waktu saya ke kampung istri saya kaget. Di bawah rumahnya itu ada kolong dan itu ternyata lumbung.
padi. Bisa ya? Kalau mereka mau ambil padi nggak usah keluar-keluar. Kalau hujan tinggal dari atas tuh buka tuh tutupnya itu, turun tangga, ambil. Nah, hebat juga. Kalau kami di Ambon nggak ada, non. Semua rumah-rumah tanah begini, nggak ada pakai lumbung di bawah. Saya bingung ya, kalau begitu ada ular nggak ya? Hebat ya. Suka ada ular nggak, non? Nggak ada ya? Wah, hebat. Berarti memang orang Sumatera itu hebat-hebat ya. Bikin perangkap ular supaya ular jangan masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, dari firman Tuhan ini, Yakobus 5 ayat 10 katakan demikian. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kenapa? Nabi selalu dengan sabar mengurus bangsa Israel. Mereka sudah memberikan nasihat, tapi bangsa itu tetap tidak menerima, tapi mereka dengan sabar. Ketika orang-orang tidak mau berubah, tetap mereka sabar. Nah, begitu juga kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang-orang tidak mau berubah menjadi lebih baik. Jangan kita paksa. Saya kalau suka katakan sesuatu buat seseorang sudah 3 kali, termasuk anak-anak saya dan siapapun, kalau sudah 3 kali orang itu tidak mau berubah, saya diam. Kalau saya udah diam, saya semua bersabar, minta Tuhan yang mengubah. Karena setiap kita manusia tidak bisa mengubah manusia, hanya Tuhan yang dapat mengubah. Oleh sebab itu kita sabar dan berdoalah. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Walaupun sang nabi sudah berkhotbah puluhan kali, sering kali orang-orang mendengarkannya, tidak berubah dan hidupnya jahat. Saya kaget. Ada orang sudah mengecap keselamatan, tapi mau juga masih mau datang ke orang pintar, minta pertolongan orang pintar. Saya bingung, apa yang kurang dari Tuhan? Padahal sebenarnya Tuhan lagi melatih kita kesabaran apa? Kita yang bertindak. Kalau suami mengalami sesuatu, suami dan istri duduk diam dan berdoa, minta apa yang Tuhan inginkan. Ini yang Tuhan inginkan. Tapi kebanyakan kita nggak sabar. Kita mau jalan pintas. Apakah bisa? Kalau ada orang-orang yang mengalami hal itu, umpamanya sakit, panggil orang pintar. Kalau di daerah saya itu biasanya orang pintar itu suka kunyah apa? Jahe lah macam-macam ya. Terus sumbur. Saya kadang-kadang pikir sekarang ini kurang ajar juga ya. Air ludahnya kan semua masuk ke mulut kita, ke muka kita, ke semua kan. Cuma nggak bau karena apa? Udah dikunyah jahe dan sebagainya kan. Tapi coba kalau enggak kan dia bisa ludah aja gitu ya. Waduh, dia mau ikut-ikut cara Yesus. Ini bahaya. Itu kita ditipu. Kenapa? Waktu kita disumbur kaget nggak kita? Siuman nggak kita? Sadar? Oh iya ya. Nah, ada lagi cara-cara tradisional. Orang kerasukan setan pencet kuku. Sakit nggak? Sakit. Waktu sakit orang itu sadar. Bukan berarti iblis itu pergi. Bisa ya? Ada yang pencet, orang teriak, karena sakit, bukan kerasukan lagi. Bisa ya? Inilah cara-cara teknik tipuan iblis untuk mengikat kita. Dan akhirnya kita percaya kepada orang itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika masalah tidak bisa kita pahami, Ayub jelas tidak bisa memahami mengapa ia yang adalah orang saleh bisa menderita. Memang kadang-kadang kita berpikir begini, aduh Tuhan, salahku di mana ya? Apa yang kurang? Saya udah melayani segala macam, kok kurang? Bapak Ibu, semua orang akan mengalami hal demikian. Kami pun mengalami. Bapak Ibu enak kalau kami diusir dari rumah, sudah bayar menjadi hak kami, diusir, stres enggak? Saya mesti pergi kuliah. Coba, istri saya udah bingung-bingung, gimana nih?
dan minta waktu, yang punya rumah tidak mau kasih waktu. Saya katakan, Bu, ini kwitansi rangkap 2, satu di ibu, satu di kami. Malahan kami dituduh apa? Palsuin tanda tangan. Aduh, saya bilang, Bu, kami melayani Tuhan loh, masa kami bohong? Oke, kalau begitu terakhir saya lihat muka ibu, kasih kesempatan Bu 3 hari. Oh enggak, jangan sampai 3 hari, segera keluar. Aduh, saya pergi kuliah. Saya tetap pergi kuliah. Karena apa? Saya pikir saya mau lihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berperkara enggak? Dan lewat kesabaran yang saya lakukan buat Tuhan, ternyata Tuhan jawab. Sampai di tempat kuliah apa? Ada orang yang kurang begitu dekat sama saya, tapi dia tahu siapa saya. Pak Yanoman, mau enggak tempatin rumah saya? Saya bilang, jangan kamu main-main ya. Kamu udah pernah kena ketupat Ambon belum? Kecil-kecil begini tapi mantap juga nih. Kalau kena di dagu kamu bisa pingsan nih. Saya benaran nih, saya punya rumah, kalau mau boleh, daerah Bintaro. Waduh, Bintaro lagi. Ini iuran bulanan berapa gitu ya. Tapi disinilah waktu kita sabar, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Ayo Pak Yanaman, lihat, pulang sekolah, saya nggak pulang ke rumah, istri bingung, kenapa nih kok nggak pulang? Saya ke tempat orang itu. Sampai di situ bukan cuma lihat rumahnya, ambil mobil pickup Twin Cam waktu itu ya, untuk pindahin barang. Karena saya bilang, waduh, rumah kamu boleh juga, tapi saya pindah pakai apa? Apalagi udah malam begini, saya nggak punya duit buat sewa trek. Ambil mobil. Wah, namanya orang kaya. Jadi dari Bintaro dekat tempatnya. Tempatnya di daerah mana ya Ibu Ros? Jadi dekat. Kalau mau masuk ke Pondok Indah itu mereka dulu. Jadi ambil mobil situ, saya pulang. Saya ajak mahasiswa, ayo, kalian tadi udah lihat rumah kan? Sekarang kalian gotong barang-barang saya pindah ke rumah sana. Siap. Malam itu juga. Tapi dari awal saya udah bilang, Ibu Ros, siap-siap. Ini melatih kesabaran. Jadi jangan pernah kita bertindak sebelum Allah bertindak. Memang kadang-kadang untuk sabar itu kadang-kadang kita nggak tahan. Mau cepat buru-buru. Tapi mari, step by step. Step by step. Apa yang kita mau tuju kita lihat dulu nih. Kriterianya udah cukup belum nih? Saya taat sama Tuhan udah benar belum nih? Atau saya masih neko-neko sama Tuhan? Kalau udah benar-benar 100% taat sama Tuhan, lakukan. Tuhan akan campur tangan. Nah, disinilah kita lihat Ayub. Ayub mengalami penderitaan. Dia nggak tahu. Dia sudah menjadi orang saleh, tapi apapun yang terjadi dengan dia, dia cuma katakan, ya, saya lahir telanjang, saya kembali telanjang. Istrinya nggak sabar. Istrinya bilang, yuk, udah, kutukin Alamut, mati aja udah. Tapi dia bilang apa? Perempuan macam apa kamu ini? Nah, jadi kita boleh saling mengingatkan bahwa kesabaran itu penting dalam hidup kita untuk menjalinkan hubungan satu sama yang lain, dan hubungan kita dengan Allah itu paling penting. Karena buah roh salah satu adalah sabar. Nah, dari poin yang ketiga ini kalau kita lihat di ayat yang ke-8 katakan begini, kamu juga harus sabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, poin pertama dari bagian ketiga ini, karena Tuhan tetap memegang kontrol kendali kehidupan orang percaya. Jadi waktu kita punya pergumulan, punya masalah, ya, kita mesti berpikir begini, saya ini hidup nggak lama lagi kok. Siapa sih yang lama? Maaf, kalau saya lihat di tetangga kiri kanan ini, aduh, belum 1 bulan 1, bulan kemarin 2, gitu kan, depan belakang, muka belakang. Jadi hidup kita ini sebenarnya kalau kita pikir, saya berpikir, akhirnya istri saya bilang begini, Pi, kita ini ya mari hidup bijaksana lah. Saya bilang, baru sadar ya, tapi saya nggak ngomong, dalam hati saya begini, baru sadar ya, selama ini cuma cerewet aja, kan gitu kan. Sekarang mulai, Pi, kita mulai ya,
saling mengunjungi, ya, hidup, ya, dengan komunitas lebih baik lagi. Oh, baru sadar. Kalau enggak selama ini, nongkrong aja sana. Saya memang nggak pernah nongkrong, tapi suruh saya nongkrong, ya saya nggak bisa nongkrong. Betul nggak, Non? Jangan senyum-senyum simpul gitu, ketawa-ketawa aja senyum. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini sebenarnya seperti debu, seperti uap. Nah, inilah yang memang Yakobus ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan mengendalikan atau Tuhan mengambil alih kontrol kehidupan kita. Supaya apa? Kita sadar. Dengan kenyataan yang kita lihat, kita menyadari bahwa hidup kita hanya bergantung kepada Tuhan. Mari kita sabar menjalankan hidup ini. Maaf, kita nggak bisa bilang, oh iya, ada anak muda begitu juga, ada gendong bayi begitu juga, langsung pergi. Waduh, bayinya di tangannya. Nah, ini yang sebenarnya mengingatkan kita bahwa 3 kali Yakobus mengatakan bahwa Yesus akan segera datang. Ini menunjukkan bahwa kontrol sejarah tetap dipegang oleh Tuhan. Kenapa? Yesus segera datang. Kapan Yesus datang? Kalau Yesus datang buat kita, ya kita tinggalkan dunia ini. Berarti kita sudah berjumpa dengan Yesus. Tapi kalau kedatangan Yesus secara universal, dunia ini berantakan. Mau yang mana? Saya pikir segera lebih baik daripada menanti dan melihat hal-hal yang tidak perlu terjadi. Nah, tidak ada yang bisa mengandalkan kedatangan Yesus kedua kali ke dunia ini untuk menjemput kita di awan-awan. Tetapi waktu Tuhan jemput kita, berdiri pun Tuhan bisa panggil, ya Naman, ayo. Gak ada yang saya bisa katakan, nanti dulu Tuhan. Enggak. Ini kenyataan. Bagian kedua dari poin yang ketiga ini, ayat 11 katakan, sesungguhnya kami menyebut mereka sebagai sebagian, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayub, apa yang terjadi setelah menderita? Dia mengecap kebahagiaan, anugerah 2 kali lipat harta benda diberikan. Nah, ini mengenai kesabaran yang Tuhan inginkan dari kehidupan Ayub. Nah, poin yang kedua ini dari bagian ketiga ini sangat luar biasa. Ya, 2 kali lipat, tapi upah bagi kesabaran atau ketekunan kita bermacam-macam. Seperti apa? Pertama, karakter kita bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Kedua, hubungan kita dengan orang lain semakin membaik. Waktu Ibu Ros katakan, ayo kita lihat tuh, kita nggak tahu kapan giliran kita. Ya, berarti kita harus menjalin hubungan kita dengan sesama lebih baik lagi. Kita menjadi lebih bahagia karena apa? Kita punya Tuhan. Tujuan hidup kita lebih jelas dan akan tercapai dan sebagainya. Poin ketiga dari bagian ketiga, ayat 11 dikatakan apa? Karena Tuhan bekerja secara diam-diam. Tuhan gak pernah katakan gini, ya Naman saya mau datang jemput kamu. Enggak. Saya teringat 2019 waktu saya mau kena stroke. Saya lagi jalan baik-baik kok, makanin bebek orang. Ya, begitu makanin bebek orang, tiba-tiba piring lepas dari tangan. Aduh, saya kaget juga. Kenapa ya? Saya pegang piring, kok nggak bisa? Ada Tuhan ingatin dulu? Tidak. Tuhan bekerja diam-diam. Tuhan bilang, ya Naman, ini saya baru peringatkan. Dari ujung sana saya jalan, kaki udah nggak bisa, seret. Sampai di tangga dapur, saya nggak bisa naik, duduk. Saya katakan buat adik saya, panggil dulu Ibu Ros, istri saya. Mereka berdua papa saya. Saya bilang, bawa ke toilet dulu. Duduk di toilet sebentar, balik lagi normal. Ya, karena saya bilang, Tuhan, jangan dulu stroke. Besok saya masih mau pelayanan, udah janjian. Jangan dibatalin.
biarlah mujizat Tuhan buat mereka. Apa yang saya harus alami, saya alami. 1 minggu kemudian balik lagi. Habis pelayanan, balik. Ketiga kali Ibu Ros nggak tunggu, hilang kesabarannya. Tapi bagus juga, sabar 3 kali kan. Ayo. Setiap ke rumah sakit cek, dokter kasih apa? Alzheimer. Saya pikir apa, saya udah bingung. Alzheimer tuh bingung, pikun atau kalau apa ini tremor ya? Pikun. Saya bingung, apa saya udah Alzheimer? Lah, saya masih kenal istri saya gitu ya. Tapi bisa. Stroke itu ternyata begini, kalau bapak dan ibu makan sesuatu, terus habis makan lupa anak atau lupa istri, lupa suami gitu ya, stroke. Iya. Itu kalau di rumah sakit stroke itu PON, pusat otak. Stroke itu macam-macam. Tekanan darah nggak turun-turun aja dari 140, stroke. Coba, harus masuk 3 hari. Jadi jangan main-main. Tuhan gak pakai ingatkan. Aduh, langsung Ibu Ros sambil mobil bawa. Ternyata puji Tuhan kita masih ketemu. Karena apa? Karena Tuhan bekerja secara diam-diam. Dia memperingati kita karena dia sayang sama kita. Dia tahu siapa kita dan dia memperingatkan kita. Hai teman, kamu melayani saya udah bagus. Bisa ya Bapak Ibu? Jadi Bang Nafi, pelayanan itu penting, tapi perlu kita juga mengurus tubuh ini. Saya itu kayak kuda kepang. Kuda kepang itu apa ya? Kamu ketawa, kuda kepang itu apa sayang? Nah, saya tuh seperti apa, mesin yang memang tidak ada hentinya. Jadi Tuhan ingin berhentikan dulu sebentar, stop, istirahat. Tapi 3 hari aja, puji Tuhan. Coba, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam. Pergi anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Sampai anak saya satu waktu dia katakan gini, Papa, untung wajah Papa saya masih ingat deh. Kalau enggak, ini yang ini. Saya bilang, masa iya sih? Kamu kok bisa begitu? Iya, habis gak pernah ada di rumah. Coba, karena apa? Hanya melayani Tuhan. Tapi itu juga Tuhan tidak mau. Karena Tuhan memberikan tubuh kita untuk kita harus jaga dan urusin. Harus kembali lagi menguasai diri kita. Ibu Ros senyum-senyum aja. Kenapa senyum-senyum non? Kena ya? Kasihan deh loh. Ya. Jadi mari kita belajar. Memang pelayanan itu penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi tubuh kita juga kita harus urus untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya jangan kita mendukakan Tuhan. Walaupun tidak kelihatan, Tuhan bekerja atas hidup kita. Dia membuat segala hal menjadi kebaikan bagi kita. Jadi waktu dia tegur, saya katakan cuma, memang pertama kali saya nggak terima. Wih, kok bisa Tuhan? Kita layani orang yang seperti itu, udah mau amputasi, udah mau begini, kok bisa ya? Tapi akhirnya saya sadar, oh ya, terima kasih Tuhan. Tubuh ini harus diatur sedemikian rupa, harus dijaga dan dikontrol. Oleh sebab itu Bapak Ibu, contoh dengan tumbuhan. Sekalipun tidak terlihat tangan Tuhan secara perlahan, tapi pasti menumbuhkan tumbuhan itu. Ia membuat kembang itu ada yang putih, kuning, biru, hijau. Bahkan ada satu tumbuhan hanya pada waktu-waktu tertentu dia berbunga, terus layu lagi. Saya senang tuh. Saya dulu senang, dan kalau di pekarangan rumah dulu itu saya senang tanam. Jadi kalau jam 9 tuh saya tinggal duduk lihat, mulai satu-satu kebuka. Nanti sesudah jam 9, jam 10, 11, 12 dia tutup. Besok dia ganti lagi. Pernah dengar kembang jam 9? Nah, indah. Itu semua Tuhan bekerja perlahan-lahan. Ini salah satu contoh. Seperti si petani menunggu panen, tapi dia tunggu kapan nih mulai keluar kembangnya, kapan keluar bijinya, kapan dia bisa memanen. Coba, luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan ketika menantikan waktu Tuhan? Kesabaran yang Tuhan inginkan dari kita, menunggu dengan penuh harap,
Mazmur 130 ayat 5 katakan begini, aku menanti-nanti Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Inilah kalau kita mau menanti Tuhan dengan penuh harap. Harap dengan kata lain apa? Pengharapanku hanya Yesus saja. Iya. Jadi waktu kita menanti Tuhan, kita menanti apa yang Tuhan lakukan dengan pengharapan yang jelas, supaya Tuhan lakukan segala sesuatu buat kita. Jangan bersungut-sungut, karena semua orang di dalam dunia ini mengalami apa yang saat ini kita alami. Kalau kami, puji Tuhan, sudah lulus. Waktu alami pertama memang enggak. Ibu Ros itu, bapak ibu enggak tahu, 2 tahun stres, enggak bisa tidur. Karena apa? Pergumulan. Tapi dengan sabar, saya sabar. Begitu saya tanganin ada 6 orang yang gila, ya, udah ditampung, orang tua juga nggak peduli makannya mereka, kami yang mesti tanggung. Saya pulangin. Waktu saya pulangin, saya kembalikan rumah yang tadinya mewah itu, kita tinggal di tempat kontrak yang susah payah mengontrak dekat tempat pelayanan Ibu Ros, dan Tuhan jamah. Tanpa ada tangan medis. Betul Ibu Ros? Amin, katakan amin. Bahwa Tuhan bekerja diam-diam. Ya, yang kedua, ya, tunggu dengan berdiam diri. Jadi waktu Bapak Ibu punya pergumulan, yang penting begini, Bapak Ibu tetap lakukan sesuatu yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Tunggu dan berdiam diri. Berdiam diri apa? Terus bergumul dengan Tuhan, menjalin hubungan dengan Tuhan, melihat apa yang Tuhan ingin lakukan bagi kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tanya, kami mulai dari anak-anak yang tadinya saya berpikir si Keisha, tapi begitu di Singapura teman-teman teriak, lihat tuh, satu lagi dong, baru si Keset. Jadi beda April dengan Keset ini 10 tahun. Nggak dekat ya. Tapi ya itulah. Karena apa? Kami ingin apa yang Tuhan mau lakukan buat kami, dan apa yang Tuhan ingin siapkan buat kami. Itu dia. Dan waktu Tuhan siapkan, semua indah pada waktunya. Keset dikandung waktu ibunya di Singapura melayani. Jadi beda-beda. Yang satu baru, yang satu sudah di dalam pelayanan. Dan inilah hasilnya yang Tuhan inginkan. Ini luar biasa. Oleh sebab itu, ada 2 hal yang harus kita hindari, ya. Tunggu dengan berdiam diri. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Yakobus 5 ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi kalau Bapak Ibu antara suami, istri, anak-anak saling bersungut-sungut, Tuhan cuma lihat, apalagi kurang sih? Kalau masih kurang, ya udah saya tahan dulu. Susah payah kita. Akhirnya kita akan sedikit ngap-ngap. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan tetap memperhatikan kita. Kita harus diam diri. Jangan bersungut-sungut. Jangan mendatangkan keributan. Jangan mendatangkan caci maki. Jangan mendatangkan sumpah seraka. Aduh, bahaya. Ingat, karena Tuhan lihat, ini saya baru kasih tantangan begini, udah gak sabar. Bagaimana tantangan yang besar? Setia dengan perkara kecil aja gak bisa, bagaimana perkara besar saya mau berikan, gitu ya. Tapi waktu kita setia dengan perkara kecil dan kita diam, tidak bersungut-sungut, katakan, Tuhan, kehendakmu jadi. Kalau saya mau diambil hari ini pun Tuhan, siap. Waktu saya katakan begitu dalam khotbah saya pertama, baru punya bayi si April, Keisha, istri saya katakan begini, lu mau lari dari tanggung jawab ya? Saya bilang bukan, kalau saya berjumpa dengan Tuhan itu udah lebih enak, lebih nyaman, aman. Iya, lalu kita menderita. Oh begitu ya, berarti jangan dulu Tuhan. Nah, Tuhan masih kasih umur panjang. Itulah kata istri saya. Tapi kembali lagi, kenapa? Saya senang karena saya menjadi orang percaya dan saya harus mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Dan kita lihat, semua indah pada waktunya. Semua indah. Ya. Nah, itu yang bagian pertama dari 2 hal mengenai berdiam diri. Yang kedua,
Jangan bersumpah. Aduh, ini dia. Maaf Bapak Ibu ya, memang kadang-kadang kita keluarkan kata-kata brengsek lo, betul. Kadang-kadang itu spontan ya. Tapi ingat, itu mendukakan hati Allah. Apalagi saya bunuh kamu. Bapak Ibu, waktu saya tunjuk begini, saya bunuh kamu. Yang satu ini kemana? Ke iblis. 1, 2, 3 kemana? Sebelum saya membunuh orang itu, saya udah dibunuh dulu sama Allah. 3. Nah, iblis, ini dia nih. Bahaya nih. Jadi kata-kata itu, ingat, itu waktu keluar kita mesti tarik. Tuhan ampuni. Tuhan ampuni saya atas perkataan-perkataan yang negatif terhadap anak-anak saya, atas istri saya, atas suami saya, atas tetangga kiri kanan. Tapi Tuhan mari berkati kami. Nanti kita lihat, waktu kita katakan itu dan kita nggak pernah tarik, itu tetap mengikuti kita. Dan setiap kali kita emosi, kita marah, itu yang keluar. Karena apa? Iblis senang. Iblis senang. Sebab sumpah serapah itu bukan yang diinginkan oleh Allah, tapi diinginkan oleh apa? Iblis. Untuk saling menyumpahi dan membunuh satu sama yang lain. Itulah, oleh sebab itu ayat 12 dikatakan begini. Ya. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi seorang maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sudah. Oh, saya nggak setuju. Udah katakan aja begitu. Apapun yang saya nggak setuju. Nah, yang ketiga dikatakan tunggu dengan penuh percaya. Karena apa? Mika 7 ayat 7 katakan gini, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengar aku. Amin Bapak Ibu. Sebagai orang percaya jangan kita takut. Apa yang perlu kita takut? Waktu kita berharap, ya, sabar menanti. Ya. Kita lihat apa yang Tuhan inginkan. Karena yang Tuhan inginkan waktu kita berdiam diri, ya, kita berdiam diri, ya, dan penuh percaya bahwa Allah akan melakukan sesuatu. Allah kita Allah yang hidup, Allah yang mampu merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, amin. Bapak Ibu, waktu saya pertama kali terjun dalam dunia pelepasan, itu nggak ada yang melatih. Senior saya katakan, ya udah kamu belajar sendiri. Saya bilang bagaimana mungkin belajar sendiri kalau tidak ada mentornya. Tapi saya katakan, Tuhan, jadilah mentor buat saya. Maka itu kalau Bapak Ibu tanya, Pak Yaneman, figur hamba Tuhan yang ada di dunia ini siapa buat Pak Yaneman? Saya katakan tidak ada satupun. Saya punya figur hamba Tuhan, ya Yesus. Dia figur saya yang luar biasa, yang melatih saya dari nol sampai sekarang ini ada, dan saya punya keluarga. Apa yang saya miliki semua dari dia. Tidak ada dari mentor siapapun. Hanya dia yang menjadi mentor yang luar biasa. Kenapa? Karena ingat, waktu kita berharap kepada manusia, firman Tuhan katakan apa? Terkutuk. Tidak ada manusia bisa membantu kita dan menolong kita. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, ingat, waktu kita percaya dia mampu lakukan itu buat kita, ya dan amin. Jangan takut. Jangan takut. Dia akan lakukan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari poin ketiga, ya, 3 bagian 3 ini, ya, 3 ini dia katakan begini. Yang pertama, masalah itu datang untuk pergi. Bapak Ibu coba perhatikan, setiap masalah mulai, ya, kalau saya suka duduk dan berpikir begini, waktu saya ambil istri saya untuk menikah, ini sudah, semua saya udah atur, pelaminan saya udah buat, tiba-tiba ini tinggal sore pemberkatan nikah, calon istri saya ini bilang apa? Yang sekarang jadi istri saya, aduh, batal aja deh, batal. Waduh, Bapak Ibu stres enggak? Batal. Stres enggak? Stres kan? Tapi saya bilang begini, non, kalau mau batal, kamu datang aja batalin. Ini tinggal sore. Bisa Bapak Ibu? Akhirnya begitu saya datang jemput, mau juga dia. Jadi juga.
Sabar. Sabar ya teman, sabar. 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 Ih, kenapa ketawa non? Sabar. Kan ada lagu begitu ya. Itu luar biasa lagu itu, kalau saya nyanyi saya teringat. Jadi masalah itu datang untuk pergi. Masalah itu ada. Tidak mungkin tidak ada. Tapi ingat, waktu kita berdiam diri dan menanti apa yang Tuhan, dia akan berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kesulitan pasti muncul kemudahan. Bapak Ibu, kalau berbicara kesulitan, kita semua menghadapi kesulitan. Apalagi mengenai COVID. Istri saya bingung. Waduh, gimana nih? Pintu rumah tertutup. Waduh, apa nih yang kita mesti buat? Biasanya bergerak. Sambal yang gosong jadi ngetren. Akhirnya jadi sambal ireng. Waktu udah gosong, itu nggak tahu. Keset apa April yang bilang, "Mak, jangan buang. Kita coba dulu makan." Ternyata enak. Besok bikin lagi. Mulai anak-anak jual satu sama lain. Bahkan si April, teman-teman sambil duduk di gerbang makan tuh. Waduh, nggak rasa pedas. Tapi itulah, kalau dibuat dan berharap sama Tuhan, ya, Tuhan pasti buka jalan. Jangan takut. Dan apa yang kita kerjakan Tuhan memberkati. Dengan begitu aja jadi enak. Nah, jadi itulah kemudahan akan muncul bagi kita. Akhirnya ada hiburan. Jadi nggak lagi duduk diam dan terpaku dengan masalah, tapi kita jadi hiburan. Saya buat teh tarik, kopi tarik, ya gitu ya. Ibu Ros bikin sambal ireng, ada aja. Itulah cara Tuhan menghibur ya. Jadi kemudahan akan datang. Yang ketiga dari poin ketiga, setelah hujan selalu ada pelangi. Jadi setiap ada masalah, waktu masalah itu pergi dari kita, maka kita lihat apa? Wah, ternyata kita masih ada sebagaimana adanya kita. Karena apa? Tangan Tuhan terus menopang dan menolong kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bersabar. Ada kalanya Tuhan suruh kita menunggu untuk bersabar dan menanti apa yang Dia kerjakan. Tetapi ketika menunggu, jangan sampai hilang kepercayaan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Kita mencari orang pintar, kita mencari hal-hal yang supranatural yang membuat kita terjebak dan terikat sehingga kita semakin jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan semua itu. Tapi mari kita percaya bahwa Tuhan akan mampu dan sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu kesimpulan bagi kita Bapak Ibu, kalau kita melihat kesabaran itu adalah salah satu buah roh, mari. Waktu kita menjadi orang percaya, kadang-kadang kesabaran ini membuat kita tidak nyaman. Masa mesti tunggu sih? Lama sekali sih. Aduh begini, aduh begitu. Tapi katakan begini, Tuhan, apapun yang terjadi biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi saya. Karena Tuhan tahu, sebagai milik kepunyaannya, Tuhan akan memelihara kita. Kapanpun dan kapan saja Dia mau memberkati kita, Dia akan memberkati kita. Apa yang menjadi keinginan kita, Dia mampu untuk memberikan itu bagi kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita belajar sabar. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, salah satu dari buah roh kesabaran, biarlah Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk bersabar menghadapi tantangan di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap. Tantangan di dalam keluarga, tantangan pergumulan keluarga, tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam pelayanan. Mari Tuhan, Engkau latih kami kesabaran. Karena kami tahu di balik kesabaran ada mujizat yang terbesar yang Tuhan akan lakukan buat kami. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kami dulu Tuhan. Jangan pakai orang lain. Karena kami siap dipakai oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan kepada PL.